Katanya menjadi perempuan itu kalau bisa harus mandiri, harus bisa semuanya sendiri, nggak perlu tergantung sama laki-laki. Tapi hal semacam itu beneran soal kebebasan? Atau kita justru malah lagi ditipu sama standar baru yang kelihatannya keren, tapi aslinya tetap aja bikin kita capek sendiri? Kalau zaman dulu, misalnya ya, zamannya ibu-ibu kita, perempuan dianggap sudah lengkap dan sempurna hidupnya kalau sudah nikah, sudah punya suami tentunya, sudah punya anak, itu sampai di situ udah. Lah sekarang tiba-tiba perempuan harus serba bisa. Nggak cukup jika hanya menjadi ibu rumah tangga doang, tapi juga ada tuntutan baru, yaitu harus punya gelar, harus kerja, harus glowing, harus punya passive income, tapi juga harus tetap masak, harus tetap ngurus anak, harus tetap cantik, harus tetap waras. Katanya yang kayak gitu dinilai sebagai kemajuan dalam peradaban perempuan. Tapi kok rasanya kayak ganti kerangkeng doang ya? Dulu perempuan dikungkung oleh norma-norma sosial. Sekarang dikurung standar baru yang katanya pilihan bebas, dengan narasi perempuan bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Tapi pertanyaannya, benarkah kita makin bebas atau malah makin tertekan? Hanya saja sekarang tekanannya itu dikemas lebih cantik, lebih modern. Aku nggak anti perempuan mandiri ya, karena aku sendiri perempuan. Aku tahu bagaimana rasanya hidup di tengah masyarakat yang umumnya memandang nilai diri seseorang itu dari seberapa ia bisa menghasilkan uang, dan perjuangan untuk berdiri di kaki sendiri, lepas dari semua tekanan dan stigma sosial perempuan, itu bukanlah hal yang gampang, apalagi di tengah budaya patriarki seperti ini. Tapi masalahnya, kemandirian perempuan hari ini tuh dijual kayak barang dagangan gitu, karena kamu akan terus dipandang sebagai kurang kalau belum bisa mencapai diri sebagai independen. Kalau misal kamu sebagai perempuan masih ngurus anak kecil di rumah, ya kamu akan dibilang gak produktif, cuma nganggur doang, hidupnya kayak benang kusut, lontang-lantung doang. Perempuan mana bisa tetap waras dalam perannya melakukan pekerjaan domestik dan pengasuhan kalau stigmanya keras banget kayak gitu? Kalau perempuan misalkan milih untuk hanya dinafkahi suami karena harus ada pembagian kerja di wilayah domestik dan pengasuhan, dan dalam hal lain misalkan, ya terus perempuan dibilang nggak berdaya, hidup cuma mengandalkan suami, hidup cuma bergantung pada suami. Dan kalau perempuan nggak pengen berkarir misalkan karena pengen fokus ngurus anak, itu dibilang nggak ambisius, kurang peduli sama masa depan. Ya padahal siapa yang bikin standar itu semua? Siapa yang untung dari semua tekanan itu? Yaps, kapitalisme. Mereka pengennya semua orang itu jadi mesin, termasuk perempuan. Perempuan disuruh kerja biar bisa tetap konsumtif, biar bisa spending, disuruh glowing biar bisa beli skincare, disuruh bertubuh ideal biar bisa beli produk kecantikan dan kesehatan A, B, C, tapi nggak dikasih support system. Lalu ketika perempuan tumbang dan burnout, depresi, nah jawabannya apa? Ya itu kan pilihan kamu, wong kamu independen kok, ngapain tumbang? Ini jelas-jelas bukan pemberdayaan, ini jebakan. Yang lebih bahaya lagi, sistem ini bikin perempuan itu saling adu nasib gitu. Yang perempuan karir misal, yang kerja di luar pekerjaan domestik, kantoran katakanlah, seringkali ngerasa lebih keren daripada perempuan yang berperan sebagai full time mom di rumah. Yang di rumah urus kerjaan domestik dan pengasuhan, ngerasa lebih mulia dari yang kerja di ruang publik. Padahal dua-duanya itu bisa sama-sama berdaya, asal punya pilihan. Masalahnya bukan perempuan nggak mandiri ya, masalahnya itu kenapa sistem kita itu masih terus bikin perempuan harus gitu merasa membuktikan diri terus-menerus supaya diakui. Jadi, apakah menjadi independent woman itu masih relevan untuk saat ini? Ya kalau itu benar-benar pilihanmu secara sadar ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu udah ngerasa bahwa tuntutan menjadi independent woman itu hanya sebagai satu-satunya cara biar kamu dianggap layak dan diakui di mata dunia, ya nggak perlulah membebani diri dengan ekspektasi orang lain yang itu nggak sesuai dengan kapasitasmu. Kemandirian itu bukan tentang anti laki-laki, bukan juga tentang menjadi manusia super, tapi soal kamu berani mengambil dan memilih jalan hidupmu sendiri secara sadar, tanpa harus meminta maaf dan merasa bersalah ke siapapun. Yang kita butuhkan sekarang bukan perempuan yang harus membuktikan bahwa dia kuat sendirian, tapi kita butuh dunia yang nggak membiarkan perempuan tertindas oleh sistem dan stigma sosial yang nggak adil. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, apakah konsep independent woman ini membebaskan atau cuma standar baru yang tetap menindas? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, karena kita butuh ngobrolin ini bareng-bareng dan bukan untuk saling nyinyir, bukan saling adu nasib, tapi saling sadar. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.